persoalan Papua ini akan panjang dan satu hari Papua akan lepas atau menurut Anda bisa diselesaikan? Saya masih tetap berada di dalam konteks Papua. Kita tahu baru-baru ini pilot Susi Air itu disandra oleh kelompok kriminal bersenjata, nama yang diberikan oleh pemerintah ya. Dan sampai hari ini Anda sebagai pemerintah dituduh lemah sekali dalam menangani persoalan KKB ini. Apa komentar Anda sampai di sini? Ya, jadi saya dengar komentar-komentar itu, tapi memang kalau urusan Papua yang menyangkut politik, menyangkut KKB itu tidak mudah, Mas Andi. Misalnya mulai dari Susi Air ya dulu. Nah, Susi Air nih disandra sekarang ya. Yang disandra orang asing. Kita tahu tempatnya di mana, udah tahu titik koordinatnya di mana, sudah kita siap. Tapi di situ ada orang asing. Kalau Anda mendekat, saya bunuh ini. Jadi kasus internasional. Oleh sebab itu kita katakan, ya kita akan persuasif. Karena ini nyangkut nyawa orang asing di sini. Gitu. Coba kalau Anda jadi panglima atau kapolri gitu, mau nyerang begitu tuh gampang. Serbu gitu. Nggak sampai 2 jam habis, sudah ada di situ kok. Dengan berbagai alat kita miliki. Tetapi kan nggak bisa mengorbankan, mengabaikan nyawa orang asing yang ada di situ gitu. Satu. Yang kedua, dia bikin kerusuhan gitu, lalu lari ke kampung-kampung, nyamar aja. Lalu kita mau sembarang ngambil orang kan nggak bisa juga, ya. Nah, itu juga memang menjadi problem. Itu problem sosiologis, antropologis, dan politis sendiri. Masalah Papua. Tetapi kita sudah katakan, kan ini yang pokoknya kami hanya mau berhenti kalau Papua dilepas. Merdeka. Iya. Oh, nggak bisa kalau itu. Kan sampai ada yang nawari, udahlah kami bantu. Enggak, kami nggak perlu bantuan, bisa nangani kayak gitu. Tapi ini soal ini, kami nggak mau menginternasionalisasi. Ini kan, Kagoya ini kan anggotanya cuma 15 orang. Ada di gunung, yang sudah terpencil, di pegunungan ya, yang sudah terpencil di situ. Menyelesaikan kayak gitu kan tidak sulit sebenarnya. Tetapi kita tidak mau itu menjadi isu internasional, Indonesia melanggar HAM, kan gitu. Jadi terpaksa pelan-pelan, bukan kita tidak ngerti seruan masyarakat. Ini bukan alasan yang sudah tidak bisa diterima oleh sebagian besar orang sekarang ini. Ketika kasus Susi Air kan kalau Anda baca pendapat tokoh-tokoh kita, mereka bilang ini sudah enough is enough, sudah cukup. Karena KKB begitu leluasa, katakanlah tadi nggak ada penyanderaan orang asing, ya. Tapi yang lalu-lalu itu kan sebenarnya bisa diselesaikan. Pelanggaran HAM. Jadi ini kalau yang jengkel melihat alasan seperti Anda katakan tadi ini ya. Mereka udah bunuh-bunuhin orang dan tidak menghargai hak asasi manusia yang lain. Terus kita pendekatannya selalu dengan hak asasi. Itu adalah saudara-saudara kita. Kita harus berbaik-baik. Kita takut bagaimana pandangan dunia. Ini kan tidak adil dengan kelompok lain yang mungkin ditindak secara keras. Itu pendapat Anda ya? Bukan. Saya mewakili pendapat Anda mewakili yang pendapat yang seharusnya disikat. Saya netral. Seharusnya disikat gitu. Saya catat. Ini pendapat Mas Andi mewakili orang, ini seharusnya disikat dengan Kenapa tegas. Anda melibatkan saya, memaksa? Karena ada pendapat yang lain. Coba Anda lihat civil society yang bergerak di bidang pembelaan hak asasi manusia. Apa yang mereka katakan? Kalau ada kayak gini. Diem. Kalau ada orang mati, tentara disalahkan, TNI disalahkan, polisi. Kalau ada kayak gini, dia mengancam orang. Nggak ada itu suara. Coba, saya ingin tahu. Ini civil society yang membela HAM sekarang bersuara nih tentang ini. Kami mau apa gitu? Apakah beda dengan suara saya bahwa ini harus diselesaikan secara persuasif? Ini diem semua, sakit gigi semua. Yang biasa berteriak Indonesia melanggar HAM. Jual-jual nama negara di luar negeri. Gitu, seakan-akan Indonesia melanggar HAM. Sekarang pada diem. Saya sudah datang ke markas HAM PBB. Saya tanya, tanggal 11 sampai 13 saya ada di Jenewa, hadir di sidang PBB, Komisi Tinggi PBB. Saya tanya, apakah Indonesia ada pelanggaran HAM? Enggak. Makanya begitu saya pulang, saya berpidato. Mana tuh orang yang bilang di Indonesia banyak pelanggaran HAM? Tunjukkan ke saya. Enggak ada yang muncul. Bahwa koalisi partai-partai yang ada di dalam pemerintahan sekarang, itu memang punya agenda untuk menggunakan instrumen-instrumen hukum ini untuk menjaga lawan-lawan politiknya. Baik. Jadi sekarang saya minta pandangan ya. Jadi saya nggak konfrontasi, tapi saya
ingin mendapat pandangan Anda tentang Papua dengan segala macam persoalannya, konflik di sana. Menurut Anda sebagai Menko Polhukam ya, atau mungkin guru besar hukum tata negara ya, persoalan Papua ini akan panjang dan satu hari Papua akan lepas, atau menurut Anda bisa diselesaikan? Bisa diselesaikan, tapi harus sabar. Dan Papua tidak akan lepas. Baik, sekarang kita pindah topik dulu ya.